Pemirsa, Polri memburu pemilik akun yang diduga menghina Ibu Negara Iriana Jokowi di media sosial. Kedua putra Presiden Joko Widodo pun tak tinggal diam dan merespon unggahan tersebut. Bareskrim Polri tengah memburu pemilik akun @koprofil_jati yang diduga menghina Ibu Negara Iriana Jokowi. Polisi disebut juga sudah menemukan unsur pidana dalam unggahan yang berisikan Ibu Iriana bersama dengan Ibu Negara Korea Selatan Kim Kyung-hee di Twitter. Sementara itu, Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka mengaku tidak mengadukan unggahan salah satu pengguna Twitter yang diduga menghina ibunya tersebut ke polisi. Sebelumnya publik dihebohkan dengan unggahan seorang komikus yang dianggap mengolok-olok Ibu Negara Iriana Jokowi. Awalnya akun Twitter @koprofil_jati mengunggah foto Iriana Jokowi bersama Ibu Negara Korea Selatan Kim Kyung-hee dan memberikan keterangan yang menghina Ibu Negara. Sontak postingan tersebut memancing keributan dan kecaman dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari kedua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Tak terima sang ibu dijadikan bahan olok-olokan oleh seseorang di media sosial, mereka berdua merespon postingan tersebut. Atas perbuatannya yang dianggap mengolok-olok tersebut, Karisma Jati pun merespon dengan menuliskan permohonan maaf karena telah membuat postingan yang menyinggung. Tersangka penipuan ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membayar hutang dan membeli mobil baru. Total kerugian yang dialami ratusan mahasiswa mencapai 2,3 miliar rupiah. Siti Aisyah Nasution, wanita 29 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka penipuan investasi bodong dan pinjaman online. Ratusan mahasiswa IPB yang menjadi korban merugi hingga 2,3 miliar rupiah. Tersangka menggunakan uang hasil penipuan untuk membayar utang, biaya hidup hingga membeli mobil baru. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu polisi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain yang turut membantu tersangka. Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online tersebut. Selanjutnya, dari fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik di dalam proses penyidikan, kami sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama SAM dengan persangkaan pasal 372 dan 378. Tersangka mencari korban dengan menggelar seminar dan menjelaskan sebuah skema bisnis. Kemudian tersangka menawarkan kerjasama dengan iming-iming bagi hasil sebesar 10%. Namun keuntungan yang diberikan dengan syarat korban harus mengajukan pinjaman online. Faktanya korban tak pernah meraup untung. Para korban justru dihadapkan dengan tagihan pinjol hingga diteror debt collector. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani persidangan pada Selasa 22 November mendatang. 9 orang saksi mulai dari Biro Jasa CCTV hingga ajudan pribadi Ferdi Sambo akan bersaksi dalam sidang tersebut. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan obstruction of justice dengan terdakwa Ferdi Sambo CS akan dilaksanakan pada Senin hingga Jumat 25 November 2022. Berdasarkan jadwal sidang dari Humas PN Jakarta Selatan, sidang masih akan berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi. Terdakwa yang akan menjalani persidangan pada hari Senin yakni terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sementara sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada 22 November. Adapun pada Kamis 24 November yang akan menjalani persidangan adalah terdakwa Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto.
Sedangkan pada Jumat, terdakwa Arif Rahman Arifin akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. Pada sidang yang akan digelar pada 22 November dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, 9 orang saksi akan dihadirkan. Mereka adalah Customer Service Layanan Luar Negeri BNI KC Cibinong, Anita Amali, provider PT Telekomunikasi Bimantara Jaya Putro, Legal Counsel pada provider XL, Aksiata, Victor Kemang, dan selain itu ada juga dari Biro Jasa CCTV Afung, Raditya Adiasa, pekerja lepas Biro Paminal, Ahmad Sahrul Ramadan, sopir ambulans, hingga Novianto Rifai yang merupakan staf pribadi Ferdi Sambo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS. Sidang itu ditunda dengan alasan evaluasi hingga mendukung kondusivitas perhelatan G20 di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Baby, kalau kita lihat ya, proses persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dan juga CS-nya ini sudah bergulir begitu panjang ya, Be? Iya, sudah lebih dari 4 pekan ya. Betul dan sekali. memang ternyata banyak fakta-fakta yang terungkap dari kesaksian, dari keterangan para saksi juga di depan majelis hakim. Betul. Dan juga banyak kejadian unik nih dalam persidangan Ferdi Sambo CS. Ya, salah satunya adalah kejadian yang menyita perhatian publik. Ini kemesraan antara Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, serta juga kesaksian asisten rumah tangga Susi. Berikut informasinya untuk Anda. Sejumlah momen terjadi dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Saat bertemu di persidangan, terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mempertontonkan kemesraan dengan pelukan dan Sambo yang mencium kening Putri. Keluarga Sambo juga mempertontonkan kedekatan mereka dengan ajudan dan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga Sambo, Susi, menjadi saksi dalam persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk mantan majikannya yang menjadi tersangka, yakni Putri Chandrawati. Setelah itu, Susi juga menghampiri Ferdi Sambo dan mencium tangannya. Tak sampai di situ, terekam momen Susi juga berlari mengejar terdakwa Ferdi Sambo yang berada di ambang pintu untuk menyalami Sambo. Salaman Susi kemudian dibalas Sambo dengan pelukan. Sebelumnya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menangis saat meminta maaf kepada ART dan para ajudan usai menanggapi keterangan dari saksi. Sambil terisak, Putri juga sempat menghaturkan doa untuk mereka. Mungkin sedikit ada yang mau saya sampaikan. Silakan. Mungkin saya mohon maaf kepada para ajudan Bapak Ferdi Sambo, dan saya juga mau meminta maaf kepada Dek Daden, Dek Yogi, dan Dek Romer, juga Dek Farhan atas semuanya harus dapat melalui semua ini. Saya selalu berdoa kepada adik-adik sekalian supaya ke depan sukses dan doa terbaik dari saya dan keluarga. Terima kasih. Baik. Dalam drama sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, hakim sempat beberapa kali menegur saksi. Teguran diberikan lantaran kesaksian kedua asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi dan Kodir terus berubah. Dilarang sama Om Kuat. Oh, Om Kuat yang larang. Siap. Apa kata-kata Om Kuat pada saat melarang itu? Seingat saya, Yas, jangan ngangkat-ngangkat ibu. Ini ibu loh, bukan orang lain gitu. Oke. Terus Om Kuat pergi memanggil Om Richard untuk ngangkat ibu kedua kalinya. Oke. Terus pada tanggal 5, Saudara saksi, keterangan saudara jangan saudara rubah lagi. Bukan Kuat manggil Richard, itu ada di belakang saudara. Korban pada saat mau mengangkat tanggal 4 itu. Karena ada Om Kuat dipanggil ibu. Iya, pada saat itu saudara rubah lagi keterangan saudara. Kemarin di keterangan saksi Eliezer saudara dengar sendiri, saya di belakang saudara korban pada waktu ngangkat. Tidak jadi mengangkat. Kok sekarang saudara bilang bahwa saudara Kuat memanggil saudara Richard? Om Joshua yang manggil Richard. Ya kan di belakangnya, mau dipanggil bagaimana? Ini keterangannya Richard sendiri loh kemarin. Aduh. Sejumlah saksi yang sebelumnya sudah diperiksa akan dihadirkan kembali dalam sidang pekan depan, termasuk diantaranya sopir ambulans dan petugas swab.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyintas dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan kembali mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangan mereka kali ini untuk menanyakan kejelasan mengenai laporan yang telah mereka buat Jumat kemarin. Masa yang terdiri dari penyintas, keluarga korban, dan juga aremania berunjuk rasa menuntut kejelasan hukum mengenai tragedi kerusuhan yang terjadi usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Tak berselang lama, perwakilan keluarga korban dan penyintas tragedi Kanjuruhan diperbolehkan masuk ke gedung Barreskrim Polri untuk menanyakan kejelasan mengenai laporan yang telah mereka buat pada Jumat kemarin. Karena setelah ditunggu hingga malam hari, penyintas dan keluarga korban yang diwakili pihak kuasa hukum tim gabungan Aremania belum menerima keterangan apapun dari polisi. Hadir ke sini di hari ini, ternyata tadi dapat jawaban ya. Tadi yang menjawab langsung adalah Bapak Karo Bin Opsnal Barreskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Daniel Tifauna. Beliau menyampaikan bahwa memang LP tidak bisa diterbitkan pada hari ini. Karena hari ini tidak ada perwira yang standby atau piket di SPKT. Sehingga apa solusinya? Tadi ada sambungan telepon, ya, kami sudah loudspeaker, semua korban dan keluarga korban juga dengar. Intinya nanti kami akan kembali hari Senin, beliau tadi janjikan Senin jam 9 pagi ya. LP diterbitkan oleh Barreskrim Mabes Polri terhadap perkara Kanjuruhan Kabupaten Malang. Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana menghadiri Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Di tengah kesibukannya, Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Muktamar dan Asyiyah di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Jokowi yakin Indonesia tumbuh maju di tengah ekonomi dunia yang suram. Menurut Jokowi, hal itu bisa diwujudkan dengan kerja sama oleh elemen bangsa yang bernaung di keluarga besar Muhammadiyah dan Asyiyah. Dalam forum itu, Presiden Jokowi berkesempatan menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga Muhammadiyah dan Asyiyah yang ikut serta dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan keluarga besar Muhammadiyah dan keluarga besar Asyiyah dalam membantu penanganan pandemi COVID-19 di 3 tahun terakhir. Selamat bermuktamar, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Asyiyah ke-48 saya buka hari ini. Acara Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 ini diikuti ratusan ribu jemaah hingga jutaan warga Muhammadiyah dan Asyiyah. Anak bangsa punya terobosan baru lagi nih, Bay. Ada salah satu brand usaha kuliner Indonesia memberi kejutan baru bagi penikmat olahan pisang. Nah, brand ini melahirkan logo, outlet hingga menu baru di momen ulang tahun kelimanya. Memasuki usia yang ke-5 tahun, Sang Pisang memberikan kejutan baru bagi para penikmat olahan pisang. Setelah sukses dengan menu pisang nugget dan bandrol, Sang Pisang kini mengeluarkan 4 menu baru. Bertempat di Sang Pisang Cikini, ada 4 menu baru yang tersaji, yakni banana bread, banana pop, banana strip, serta pisang goreng madu. Founder Sang Pisang, Kaisang Pangarap, mengungkapkan, relaunching yang diawali di Jakarta ini merupakan momentum bangkit kembali pasca pandemi. Target 100 toko dengan brand, logo, serta menu baru juga bakal disebar ke beberapa kota lainnya. Kalau buka banyak, pasti buka banyak lagi di beberapa kota, karena kan habis terdampak sama COVID kan kita juga salah satu yang terdampak juga, kita menutup sebagian dari operasional kita juga. Nah, ini hari ini juga sebagai titik poin di mana kita akan memulai itu kembali lagi, kayak Sang Pisang dulu bisa sampai 100 cabang lebih lah. Sang Pisang memulai perjalanan yang baru hari ini ya, dalam ulang tahunnya yang ke-5 ya Mas ya. Dan kita percaya nanti apa yang akan Sang Pisang kontribusikan lewat makanan, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh semua yang ada di sini. Terima kasih.
Sang Pisang kini melibatkan UMKM dan tawarkan harga bervariatif untuk produknya, mulai dari 20 hingga 60 ribu khusus opening Sang Pisang Cikini, dan ada promo buy one get 3 di tanggal 19 hingga 21 November 2022. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemerintah berencana melakukan penghitungan jejak karbon setelah perhelatan G20 di Bali. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan. Mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta menumbuh kembangkan iklim ekonomi kreatif di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berupaya melakukan penghitungan jejak karbon setelah perhelatan G20 di Bali. Penghitungan carbon footprint atau jejak karbon ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nantinya hasil penghitungan jejak karbon ini akan disampaikan ke Asian Travel Forum pada Februari 2023 mendatang. Standar baru yang kita sebut sebagai gold standard dari penyelenggaraan event berkelas dunia, di mana sustainable tourism ini mengharuskan bahwa kita memiliki konsep green MICE atau green meetings. Kita provide teknologinya intinya untuk menghitung berapa emisi dari semua kegiatan wisata di industri pariwisata di Indonesia. Sementara itu, untuk menumbuhkan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menilai industri kuliner mampu menghasilkan $2 miliar hingga 2024. Pengembangan sektor ekonomi kreatif seperti kuliner menjadi salah satu bidang yang dilirik oleh Kemenparekraf untuk menumbuhkan ekonomi di bidang pariwisata, perdagangan, dan investasi melalui industri gastronomi pasca pandemi. Kemenparekraf juga telah menyediakan program khusus untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi gastronomi dunia, yaitu Indonesia Spice Up the World. Dari Nusa Dua Bali, Made Argawa, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah ajang Global Tourism Forum Annual Meeting 2022 yang digelar pada 17 sampai dengan 18 Desember 2022 di Bali. Nah, forum internasional ini diharapkan bisa meningkatkan citra serta kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai destinasi unggulan MICE internasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuka Global Tourism Forum Annual Meeting 2022 di Movenpick Resort and Spa, Jimbaran, Bali. Dalam sambutannya, Menparekraf berharap melalui forum internasional bertajuk Time for Travel and Tourism From Words to Actions ini, para pelaku pariwisata dapat kembali bangkit setelah lama terpuruk akibat pandemi. Kami di pemerintah memiliki tugas untuk 5 destinasi super prioritas, di mana untuk Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo, badan otoritanya hadir di sini, Mandalika dan Likupang juga hadir di sini untuk menarik minat dari para investor untuk membuka peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja. Global Tourism Forum Annual Meeting 2022 juga mendapat apresiasi dari Wakil Direktur Utama PT MNC Land Tbk, Edwin Dharma Setiawan. Turut hadir dalam ajang tersebut, menurut Edwin, forum ini dapat mendatangkan investasi di Indonesia. Potensi-potensi investasi yang ada di Lido sebagai satu kawasan ekonomi khusus pariwisata, sebagai satu proyek strategis nasional, dan juga di MNC Bali Resort ya, di Tanah Lot. Dekat Canggu, seperti kita ketahui di Bali, Canggu sekarang sedang booming ya, sekarang berkembang. Ini merupakan satu potensi untuk kita juga untuk membangun MNC Bali Resort yang sesuai dengan master plan yang sudah kita buat ya. Global Tourism Forum Annual Meeting 2022 dihadiri oleh 300 delegasi dari 50 negara yang mempertemukan para pemimpin negara, para menteri pariwisata, para CEO industri pariwisata, industri perjalanan, serta industri penerbangan dari berbagai negara untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia. Dari Badung, Bali, Wiradana, iNews melaporkan. Setidaknya 9 orang termasuk 4 anak tewas dalam ledakan gas yang terjadi di sebuah apartemen di Rusia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di News Pagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.